Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Di ya. Di pagi hari ini, di hari Kamis 13 Ramadan 1446 Hijriah bersamaan 13 hari bulan Maret 2025 ya. Ada beberapa yang memang perlu saya koreksi sih dari program Ramadan Masjid Jami Al-Karim UI Bintara Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan. Makanya maaf kalau ini hanya sekedar curhat dan sangat-sangat subjektif ya. Soalnya kalau undang saya sebagai jamaah untuk bermusyawarah, kelihatannya pengurus yang ini kurang semangat dalam mengundang jemaah itu bermusyawarah, karena mungkin ya dalam asumsi saya ada jamaah yang begitu kritikal atau begitu kritis ya terhadap pengurus yang ini, sementara mungkin sebagian personalia dari pengurus yang ini adalah beberapa figur yang boleh dibilang saya katakan alergi terhadap kritik, bahkan cenderung bersikap anti kritik. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya, karena yang kita kritisi bukan personanya, tapi kinerja, sikap, behavior ya. Itu yang kita kritisi. Jadi badan publiknya, bukan badan privatnya. Kalau badan privatnya dengan semua orang pengurus yang ada sekarang, saya tidak ada masalah, nggak ada masalah pribadi. Tapi yang jadi masalah adalah dari sisi kinerjanya gitu. Yang perlu saya koreksi adalah yang pertama ini, masalah tadarus bapak-bapak tiap ba'da subuh. Ini kan baru mulai lagi mulai tahun 2023 apa tahun lalu kalau nggak salah, atau tahun 2023 kalau saya nggak salah ya. Karena biasanya dulu saya subuh di Al-Karim ini tiap pagi itu selalu ada kuliah subuh setiap hari ya, setiap hari itu kuliah subuh. Sekarang ini diganti dengan tadarusan bapak katanya, yang ternyata nggak diikutin oleh banyak jemaah, karena banyak jemaah memilih untuk tetap duduk dalam shafnya dan melanjutkan zikir pagi dan berdoa terus sampai waktu syuruk tiba. Karena itu ada keutamaannya. Itu ada keutamaannya tersendiri, ada fadilahnya tersendiri. Ya. Nanti ini kapan waktu dalam forum apa saya sampaikanlah secara terbuka ya. Tapi nggak apa-apa, untuk sekarang saya sampaikan di sini dulu ya. Orang banyak yang mengamalkan hadis tentang fadilah zikir dan doa pagi, terutama zikir dan doa ba'da salat subuh sampai di waktu syuruk. Itu memang ada fadilahnya tersendiri. Nah, diselipkan program tadarus pagi untuk bapak-bapak itu dan untuk ibu-ibunya juga, saya rasa ini buat saya nggak logis at all. Barangkali ibu-ibunya juga kepengen mendapatkan fadail atau fadilah dari zikir dan doa pagi, duduk berdiam diri di dalam masjid selama beberapa menit sampai waktu syuruk itu datang, waktu syuruk itu tiba ya, baru mereka
pulang ke rumah setelah melaksanakan sholat isyraq barangkali seperti itu. Itu juga saya pernah melakukan itu. Ya. Begitu kawan. Jadi saya pikir tadarus pagi-pagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu selama Ramadan ini saya rasa adalah satu hal yang tidak masuk di akal gitu loh. Kenapa nggak dikembalikan aja seperti dulu kuliah subuh gitu loh. Sambil mendengar ceramah subuh, tetapi kita bisa terus melanjut dengan zikir pagi, doa pagi, sampai waktu syuruk tiba. Itu bisa kita terus seperti itu. Ya, konon katanya saya komentar kayak gitu, oh biar gak ada kejenuhan, biar gak ada kebosanan dari para jamaah. Ya, malam udah dengar ceramah, pagi kok dengar ceramah lagi. Lah justru sebagaimana apa yang saya sampaikan dalam ceramah saya semalam di Musola Ar-Rahman, Ropapan Atas, ya. Bulan Ramadan ini bulan menimba ilmu agama dengan memperbanyak ceramah Ramadan. Nggak cuma di TV, di radio, atau kita bisa dengar di YouTube ya. Di masjid pun juga harusnya diperbanyak. Ya, nggak cuma ceramah Ramadan pada waktu tarawih, baik itu qablu maupun ba'da tarawih. Subuh pun juga harus ada. Buktinya banyak nih di sekitar di dekat-dekat rumah saya, entah Masjid An-Nur atau Masjid Munawirin Kebun Kopi sana, itu tiap pagi itu kuliah subuh jalan. Di sana Masjid Nur Kodam itu saya yakin kuliah subuhnya jalan. Di MJBJ Masjid Jami Bintaro Jaya saya belum lihat, tapi kemungkinan besar kuliah subuh hariannya tetap jalan seperti biasa. Apalagi kalau kita ukur dengan Masjid Negara, Masjid Istiqlal, tiap subuh ada nama renungan fajar, ya kuliah subuh lah. Gitu. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, ini mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan lah ya di hari-hari yang akan datang ya, agar dalam menyusun program Ramadan itu tidak asal-asalan gitu loh. Kalau mau tadarus ba'da tarawih itu lebih utama gitu loh, lebih utama. Kenapa? Karena sembari kita menghidupkan malam, ya, sembari kita menghidupkan malam sampai ya menjelang tengah malam nggak apa-apa lah, atau larut malam dikit nggak apa-apa lah, mendekati waktu sahur gitu kan, sekaligus memfasilitasi bagi mereka yang ingin beriktikaf di masjid sampai nanti bahkan sahur pun di masjid. Alhamdulillah nih, pihak Masjid Al-Karim Bintaro Permai menyediakan makan sahur bagi mereka yang sahurnya di masjid. Itu. Kalau di tempat di kampung saya di Palembang, masjid depan rumah Palembang nggak ada orang makan sahur di masjid, kecuali mungkin 10 terakhir ya. Kecuali 10 terakhir, tapi pada umumnya 10 terakhir ini orang beli sahurnya sendiri biasanya. Gak disediakan makan sahur karena gak ada dapurnya. Allah alam, saya nggak tahu. Dan itu juga kebetulan Masjid Muhammadiyah, dimana memang Masjid Muhammadiyah itu agak ya gimana gitulah ya, saya juga ya memandangnya ya agak berbeda lah dengan Masjid NU ya. Kalau Masjid NU Nahdlatul Ulama kan ya lebih gayeng lah istilahnya gitu, lebih gayeng, lebih terbuka lah gitu ya. Kalau Masjid Muhammadiyah ini agak ya gitulah pokoknya lah. Ya, pokoknya beda lah dengan Masjid NU gitu. Ya,
Soalnya saya ini fanatik NU. Ya. Saya kalau nyari masjid NU itu di kampung saya, kalau di kampung di Palembang ya, mesti ke seberangnya, naik ke atas. Ya. Kan namanya Masjid As-Saadah tuh. KM 5, Talang Ratu, Palembang. Kalau mau ke Masjid NU tuh di atasnya, Masjid As-Saadah. Ada namanya Masjid Al-Ikhlas. Tangga Batu. Tanggo Batu, bukan Tanggo Batu. Ya pokoknya masih daerah KM 5 lah. Di atasnya daerah apa gitu. Daerah lorong apa gitu lupa namanya. Ada tuh yang speakernya kedengaran sampai luar. Itu Masjid NU itu. Kalau yang speakernya kedengaran sampai luar itu biasanya Masjid NU. Masjid Nahdlatul Ulama. Ada zikir bareng-bareng ya. Itu biasanya Masjid NU. Ya, biasa Masjid NU. Bukan Masjid Muhammadiyah. Kalau Masjid Muhammadiyah tuh speakernya nggak keluar. Nah kalau zikirnya zikir sendiri-sendiri gitu. Ya walaupun saya ini warga NU, pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah, sebagian amalan Muhammadiyah itu masih saya kerjain. Tapi mohon maaf, saya udah tes DNA saya. DNA saya, darah saya alhamdulillah hijau. Nah NU tulen saya ini. Iya. Iya, darah saya NU bukan biru muda. Darah saya hijau bukan biru muda. Biru muda tuh warna ininya Muhammadiyah ya. Warna latar belakang bendera apa? Ininya Muhammadiyah. Kalau NU kan hijau. Itu. Iya, begitu teman-teman ya. Jadi itu sih sekedar di pelurusan dari saya tentang itu sih ya. Sisanya sih nggak ada masalah ya. Cuman ya mungkin esok-esok kalau mau bikin program Ramadan coba libatkan jemaah gitu loh. Coba musyawarahkan dengan jemaah agar supaya tidak terjadi salah programming seperti yang 2 tahun belakangan ini gitu. Itu sekedar masukan aja sih dari saya, gak ada maksud untuk mengele-elei atau apa ya, tapi mudah-mudahan jadi pertimbangan dan pasti akan saya sampaikan lagi di forum yang terbuka jika memang diizinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.